Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Bu Eli pada PJJ Matematika Wajib. Ini merupakan pertemuan yang ke-17 ya. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang ukuran penyebaran data, dan ini merupakan pertemuan atau materi yang terakhir, bukan pertemuan, sorry. Materi yang terakhir dari statistik yang dipelajari di kelas 12, khususnya untuk mapel matematika wajib. Yuk, sekarang kita lihat ya materinya. Oke. Nah, pada pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan ke-17 loh, jadi nggak kerasa ya sudah 17 minggu. Setiap pembelajaran tentu saja selalu ada tujuan yang akan dicapai. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Kalian sebagai peserta didik diharapkan dapat menentukan nilai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian dari data tunggal maupun data kelompok. Nah, simak baik-baik tolong. Kemudian pada ukuran penyebaran data ini kalian harus benar-benar menggunakan kalkulator ya, karena banyak menghitung. Ya, yuk kita lihat, kita simak. Apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran data ya? Kita samakan persepsinya. Ukuran penyebaran data itu memberi gambaran kepada kita sejauh mana menyebarnya sekumpulan data terhadap nilai rata-rata hitung. Berarti rata-rata hitung di sini sebagai acuan. Ya. Jadi nanti untuk menghitung pada ukuran penyebaran data, nilai rata-rata itu dipakai gitu. Jadi kita hitung dulu nilai rata-rata, baru kita hitung yang lainnya. Apa saja yang termasuk dalam ukuran penyebaran data? Nah, pada ukuran penyebaran data ini meliputi simpangan rata-rata atau kita singkat SR, ada juga S ya, tergantung bukunya lah, macam-macam, ini hanya notasi. Lalu simpangan baku atau standar deviasi, sehingga disingkatnya SD bukan SB. Kadang-kadang bahasa Inggris kan standar deviasi itu jadi DS gitu ya, deviasi standar gitu. Kemudian yang ketiga ragam atau varian, notasinya R. Kadang-kadang S juga loh ini, tapi Ibu R aja lah dari ragam ya, atau varian. Nah, ketiganya ini akan kita bahas pada pertemuan kita, dan ini merupakan materi terakhir ya, tolong disimak baik-baik ya. Seperti biasa juga kita akan membahas ini untuk 2 data. Nah, pertama untuk data tunggal dulu. Nah, pada data tunggal tentu saja si data ini biasanya sudah dalam keadaan tersusun. Walaupun misalkan nggak tersusun nggak masalah, tapi sebaiknya disusun. Tapi kalau seperti kuartil itu wajib. Kalau untuk penyebaran data tidak wajib, cuma supaya rapih ya kita susun saja, dan kita akhirnya mengerjakan jadi tidak bingung. Nah, misalkan dalam sekumpulan data ini dari X1 sampai Xn ini mempunyai nilai rata-rata tuh, X bar. Jadi jangan lupa selalu dihitung rata-ratanya ya, mempunyai nilai rata-rata X bar. Maka dari sekumpulan data tersebut dapat kita tentukan nilai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variannya atau ragamnya dengan rumus sebagai berikut. Ini untuk data tunggal ya. Untuk simpangan rata-rata data tunggal, maka rumusnya adalah sigma atau jumlah nilai mutlak. Ingat anak-anak, nilai mutlak berarti selalu positif ya. XI itu data misalkan ke-1 kayak ini nih, ke-2, ke-3, dan ke terakhir atau ke-N kalau di sini ya, dikurangi X bar. X bar ini adalah rata-ratanya, dibagi N, banyaknya data yang berderet. Diulang ya, sigma berarti jumlah, tanda mutlak berarti selalu positif. Misalkan nanti 5 kurang 8 kan min 3, hitung nilainya positif 3 ya. XI ini data ke-1, data ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. X bar adalah rata-rata dan dibagi N atau banyaknya data gitu ya. Anak-anak untuk menentukan nilai simpangan rata-rata pada data tunggal. Jadi ingat di sini XI itu data ke I. Kalau pada data kelompok XI itu titik tengah, sedangkan X bar adalah rata-rata data yang dimaksud. Lalu yang kedua, bagaimana menghitung simpangan baku atau kita singkat SD. Untuk simpangan baku ya atau standar deviasi, ini rumusnya. Ibu ulang.
Nah ini rumusnya, simpangan baku akar dari, mirip rumusnya ya, jadi tolong diperhatikan. Sigma atau jumlah dari XI sama ini data ke dikurangi X bar, berarti rata-rata, lalu dikuadratkan. Kalau tadi dikurangi lalu dimutlakan sehingga positif, kalau sekarang dikurangi lalu dikuadratkan, dibagi N atau banyaknya data. Ya, lalu yang ketiga adalah varian atau ragam, kita singkat R. Varian atau ragam mudah banget, ada hubungannya dengan simpangan baku, bahwa varian itu adalah nilai kuadrat dari simpangan baku. Ragam atau varian merupakan nilai kuadrat dari simpangan baku. Dengan demikian ragam sama dengan SD kuadrat. Jadi ini tinggal dikuadratkan menjadi ragam atau varian. Ulangi, jadi ragam itu hubungannya erat banget dengan simpangan baku karena ragam merupakan nilai kuadrat dari simpangan baku. Jadi sebenarnya nggak usah ngitung lagi, tinggal dikuadratkan gitu ya. Yuk kita lihat contohnya. Untuk contoh data tunggal ya, misalkan kita punya data sebagai berikut ini. Ini datanya sudah tersusun, jadi sebaiknya sih tersusun supaya rapi dan mudah ngitungnya ya. Pertanyaannya, dari sekumpulan data tersebut tentukan nilai simpangan rata-rata, simpangan baku, dan variannya atau ragam. Yuk kita bahas. Nah, untuk menentukan semua ini kita membutuhkan rata-rata, jangan lupa. Jadi langkah pertama kita hitung dulu rata-ratanya. 5 tambah 6 tambah 2 kali 7 karena 7-nya ada 2, 2 kali 8 karena 8-nya ada 2, tambah 9 lalu ditambah 3 kali 10 karena 10-nya ada 3 ya. Dibagi banyaknya data. Banyaknya data ini ada 10 data. Ya, N ada 10. Dijumlahkan 80 dibagi 10 adalah 8. Jadi rata-rata data tunggal ini adalah 8, rata-ratanya loh, belum menjawab yang ABC ini. Nah, rata-ratanya kita pakai untuk menentukan simpangan rata-rata ya. Nah, rata-rata tadi kita simpan yaitu X bar sama dengan 8, kemudian ini datanya yang tadi ya supaya tidak lupa, kita akan menghitung simpangan rata-rata. Perhatikan, rumusnya kan sigma, sigma B itu jumlah. Jumlah dari, lihat, 5 kurang 8, jadi data dikurangi rata-rata mutlak. 6 kurang 8 mutlak. 7 karena ada 2, jadi 2 kali 7 kurang 8, pakai mutlak juga. 8-nya ada 2, jadi 2 kali 8 kurang 8, gitu ya. 9 dikurangi 8, 10 ada 3, berarti 3 kali 10 kurang 8, semuanya pakai mutlak. Awas bukan tanda kurung, kalau tanda kurung salah, Ibu salahkan ya. Karena kalau tanda kurung bisa jadi negatif, kalau mutlak pasti positif. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan pasti positif. Yang tadi paham ya, data dikurangi rata-rata, data kurang rata-rata, data kurang rata-rata, begitu ya. Dan seterusnya, dibagi banyaknya data ada 10. Nah sekarang ini lihat, 5 kurang 8 kan min 3, kita pakai tanda mutlak ya. Nah, pakai tanda mutlak. Min 3, 6 kurang 8 min 2. 2 kali 7 kurang 8 min 1 pakai mutlak, 8 kurang 8 0 pakai mutlak, 9 kurang 8 1, 10 kurang 8 2. Nah, yang mutlak-mutlak ini terutama yang negatif yang berpengaruh, kalau positif nggak ngaruh ya. Nah, ini jadi positif, jadi sama dengan 3 tambah 2, nah lihat, ini mutlak min 3 itu jadi 3, mutlak min 2 jadi 2, mutlak min 1 jadi 1, 2 kali 1, ini 2 kali 0, ini 1, ini 3 kali 2, gitu. Jadi ingat kalau mutlak itu nilainya pasti positif, walaupun hasil hitungannya negatif. Makanya kalau kamu menaruh tanda kurung biasa itu salah, harus mutlak sesuai rumusnya. Setelah dihitung, ternyata ini hasilnya 14, dibagi banyak data 10, maka simpangan rata-rata data tadi adalah 1,4. Kecepatan ya, nanti diulang lagi aja lah videonya ya. Diulang lagi karena ini kan video gampang. Nah, simpangan rata-rata sudah kita dapat 1,4, sekarang simpangan baku. Kalau simpangan baku kan pakai akar ya. Nah, pakai akar. Ini bedanya dengan tadi. Kalau tadi mutlak 5 kurang 8, mutlak 6 kurang 8, mutlak 7 kurang 8 kali 2 ya. Dan seterusnya. Kalau simpangan baku kurung biasa. 5 kurang 8 tapi dikuadratkan, 6 kurang 8 dikuadratkan, 7 kurang 8 dikuadratkan, dan seterusnya. Ini angka 22 itu karena 7 ada 2, 8 ada 2, 9 cuma 1 ya, 10 ada 3, supaya nggak terlalu panjang nulisnya. Jadi 3 kali 10 kurang 8 dikuadratkan, jangan lupa. Dibagi banyaknya data yaitu sama 10. Nah kalau ini 5 kurang 8 kan min 3, jelas ya. Kalau kurung biasa ya tetap min 3, terus dikuadratkan. Tetap saja jadi positif ya. Nih,
Min 3 dikuadratkan, ini 6 kurang 8 kan min 2 dikuadratkan. 2 kali 7 kurang 8 min 1 kuadrat, ini semua kuadratkan ya, selanjutnya sama. Oke, seperti ini ya hasilnya ya. Lihat ke tanda kurung biasa bukan mutlak. Yuk kita lanjutkan slide berikutnya, Ibu ulangi. Nah ini yang tadi. Nah ini min 3 dikuadratkan berarti positif 9 ya. 9, 4, ini 2 kali 1, ini 2 kali 0, 1, 3 kali 4, 12 ya. Nah ini hasilnya. Nah, min 3 dikuadratkan 9, min 2 dikuadratkan 4, 2 kali 1, kan kenapa jadi plus Bu? Kan min 1 dikuadratkan jadi 1, kali 2, 2, 0 kali 2, 0. Lalu 1 kuadrat 1, 4 kali 3, 12, dibagi 10. Lalu kita hitung hasilnya adalah ini 28. 9 tambah 4 tambah 2 tambah 0 tambah 1, 12 adalah 28. Bagi 10, akar 2,8 atau 1,67. Dengan demikian, nilai simpangan bakunya adalah untuk data tunggal tersebut adalah 1,67. Kalau ragam atau varian mah gampang, kuadratkan saja simpangan bakunya. Nih, terus si ragam atau varian ini kan simpangan baku dikuadratkan, berarti 1,67 dikuadratkan ya balik lagi ke sini kan. Nah, ragamnya adalah 2,8. Gimana anak bisa dipahami? Ibu menit cepat, clear, ulangi videonya ya, buka lagi karena kamu nanti akan mengerjakan tugas. Harus ingat ya, ini merupakan tugas terakhir. Alhamdulillah terakhir ya, nggak ada lagi tugas ya. Kerjakan hingga tuntas. Oke anak-anak, itu cara menghitung ukuran penyebaran data yang meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian atau ragam pada data tunggal, sorry. Nah bagaimana sekarang menghitung simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam pada data kelompok? Tolong simak baik-baik. Ya, untuk data kelompok, pertama kita akan menghitung simpangan rata-rata sama ya seperti tadi. Ini rumusnya mirip. Nah, mirip rumusnya tuh. Ya, bedanya kan sama ada mutlak, bedanya di sini mah ada F, frekuensi. Kalau tadi kan N ya, banyaknya data. Nah, ini mah jumlah frekuensi, kan jumlah frekuensi sama juga dengan N atau banyaknya data. Awas ini jadi coret karena ini rumus bukan fungsi aljabar. Rumusnya sama, XI, kan tadi kan XI juga dikurangi X bar. Kalau tadi XI itu data ke ya, ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Kalau di sini XI itu titik tengah dikurangi rata-rata. FI biasa frekuensi gitu ya, karena ini nanti DDF. Lalu yang kedua menghitung simpangan baku atau standar deviasi atau SD. Rumusnya juga mirip, cuma bedanya ada frekuensi gitu aja. Nah, simpangannya sama kan akar dibagi N. N itu jumlah frekuensi juga, kenapa ini enggak N ya? Sama aja ya. Mau N atau jumlah frekuensi sama. Cuma kadang-kadang karena DDF suka jumlah frekuensi gitu ya. Nah, ini juga sama, dikurangi XI, kurangi X bar, atau titik tengah dikurangi rata-rata, tapi ini dikuadratkan kalau simpangan baku. Kalau simpangan rata-rata kan dimutlakan, kali frekuensi, kali frekuensi. Ya, yang ketiga adalah apa? Ragam atau varian. Nah, ini mah tinggal dikuadratkan. Ragam atau varian adalah hasil kuadrat dari simpangan baku. Yuk kita lihat contohnya. Nah, seperti biasa ini DDF punya Ibu. Kata Ibu juga sampai selesai kan dipakai DDF-nya. Kamu juga DDF-nya dipakai nanti untuk tugas yang terakhir atau tugas 7. Pertanyaannya, tentukan simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian dari DDF di samping. Yuk kita bahas menentukan simpangan rata-rata ya, jawab. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata, seperti halnya pada simpangan rata-rata data tunggal, kalau data tunggal kan cari dulu rata-ratanya ya tadi ya, dijumlahkan bagi banyak data, ketemulah rata-rata atau X-bar-nya. Kalau ini karena DDF sudah pernah membahas ukuran pemusatan data, yaitu menghitung rata-rata, median, dan modus, berarti rata-rata yang kemarin yang dipakai. Kan DDF-nya sama. Pada pertemuan yang lalu, untuk DDF Ibu, nilai rata-ratanya adalah 146,85. Nah, punya kamu berapa? Kan sudah pernah dihitung pada ukuran pemusatan data.
ya pada pertemuan sebelum kuartil. Nah, itu ada kan DDF menghitung median modus dan rata-rata. Nah, ini yang dipakai. Kata Ibu juga berhubungan, jadi dipakai. Nah, pada pembahasan sebelumnya diketahui rata-ratanya dari DDF Ibu adalah 146,85. Nah, dengan rata-rata 146,85 maka didapat. Nah, ini jangan lupa rumusnya cantumkan dulu supaya nggak lupa untuk data kelompok ya. Simpangan rata-rata data kelompok. Ini adalah tabelnya atau DDF-nya dengan jumlah frekuensi adalah 40. Nah, ini kita isi di kolom yang ketiga ini sesuai permintaan rumus, yaitu mutlak XI kurang X bar. X barnya kan sudah ada nih. XI-nya titik tengah. Kalau tadi data ya untuk data tunggal. Nah, kita bikin di sini kolom yang ketiga adalah mutlak XI kurang X bar. Maksudnya XI itu kan titik tengah. Titik tengah ke 1 perhatikan dikurangi 146,85. Ini hasilnya. Nah, tapi mutlak, makanya positif. Kalau kamu pakai kalkulator, 123 dikurangi 146,85 pasti negatif. Pasti negatif karena yang kecil kurang besar ya. Tapi karena pakai mutlak langsung isinya positif. Yuk yang kedua, 132 dikurangi 146,85. Ini hasilnya positif semua karena udah pakai mutlak ya. 141 kurangi 146,85 ini hasilnya. Begitu seterusnya. Ini yang 150 dikurangi 146,85 terus sampai kelas ke-7. Paham ya? Setiap titik tengah kelas dikurangi rata-rata. Titik tengah ke kelas ke-6 kurangi rata-rata. Titik tengah kelas ke-7 yaitu 177 kurangi 146,85. 30,15. Gimana anak-anak paham? Ini dikurangi ya, titik tengah dikurangi rata-rata. Ini hasilnya. Jadi kalau ada yang negatif langsung dibuat positif karena ada tanda mutlak. Oke. Nah, yang terakhir kolom apa? Kolom frekuensi kali si tanda mutlak tadi di sini. Frekuensi kali tanda mutlak berarti ini tinggal dikalikan dong, benar nggak? Frekuensi tanda mutlak, frekuensi tanda mutlak, frekuensi tanda mutlak, gitu ya. Oke, kelas pertama 3 kali 23,85 simpen di sini. Nah, itu hasilnya. Gampang dah tinggal pijat-pijit pakai kalkulator ya. Yang kedua G kalikeun tah. Nah, hasilnya. Yang ketiga mudah, 5,85 kali 10, 58,5 atau pakai 0 boleh ya, 2 angka. Ini kalikan 11 kali 3,15, 5 kali 12,15, 3 kali 21,15, 2 kali 30,15. Tuh sudah. Jadi walaupun kelihatannya mumet, angka-angka liar, kamu kalau perhatikan videonya pasti paham. Kedua, ngitungnya dibantu pakai kalkulator. Nah, di bawah ini kan tadi seperti frekuensi ya, sesuai rumus nih jumlah frekuensi kan ada. Nah, berarti ini juga harus dijumlahkan. Jumlah dari frekuensi kali mutlak. Ini kan frekuensi kali mutlak, jumlahkan. Nah, jumlahnya ternyata ini punya Ibu ya, 438,30. Nah, itu anak-anak, nah tinggal masukkan ke rumus. 438,30 dibagi 40 hasilnya 10,96. Jadi nilai simpangan rata-rata DDF Ibu adalah 10,96. Gimana? Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bisa. Kan rata-ratanya sudah ada di DDF yang lalu, di pertemuan yang lalu. Ini kamu tinggal bikin 2 kolom, isi, hitung pakai kalkulator biar cepat bisa. Kumpulkan karena ini tugas terakhir buat nilai rapotmu semester 5. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ayo sekarang kita lanjutkan menghitung simpangan baku atau SD. Nah, untuk simpangan baku atau SD, nah ini rumusnya supaya nggak lupa ya. Dengan sigma FI adalah N atau banyaknya data seperti biasa. Lalu X barnya tadi 146,85 dipakai lagi kan di sini ada X bar. Nah, ini adalah DDF-nya. Nah, ini ada 3 yang kosong. Jangan lupa frekuensinya dihitung dulu ya, dijumlahkan punya Ibu 40. Nah, yang ini kira-kira apa coba yang harus diisi? Yang harus diisi adalah XI kurang X bar dulu. Nih, jadi kita bikin kolom itu sesuai permintaan. Kebutuhan rumus apa? XI kurang X bar, titik tengah kurang rata-rata. Kita bikin kolomnya. Ini titik tengah kurang rata-rata. Gimana sih, Bu? Nah, ini titik tengahnya kan? Titik tengah yang pertama kan 123 kurangi rata-rata. Kurangi 146,85. Taruh di sini, ceger. Tah.
Bu, ini mah negatif. Betul, karena bukan mutlak. Ini adalah tanda kurung biasa, makanya bedakan antara kurung biasa dengan mutlak. Kalau kurung biasa tetap aja negatif. Ya lagi ya, 132 dikurangi 146,85. Yang kecil kurang yang besar, berarti negatif dong. Nah, ya kan negatif ya. 141 kurang 146,85 juga negatif karena kecil kurang besar. Nah, 150 dikurangi 146,85 kan udah besar kurang kecil pasti positif. Tuh. Pakai kalkulatornya gampang. Lagi ya, kelas yang kelima 159 kurang 146,85. Kelas keenam juga sama. Begitu juga kelas ketujuh. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, itu kolom yang ketiga. Yang keempat, ini dikuadratkan sesuai permintaan rumus. XI kurang X barnya di sini bikin kolom untuk yang hasil kuadrat. Hasil kuadrat mana? Kolom yang ini angka-angkanya setiap kelas dikuadratkan. Jadi min 23,85 dikuadratkan, simpan di situ pasti positif kan? Nah, si Bu Eli ini cepet ya pakai kalkulator. Min 14,85 dikuadratkan, simpan di sini. Gitu ya, ngerti ya? Min 5,85 kuadratkan, simpen. 3,15 dikuadratkan, simpen. 12,15 kuadratkan, terus begitu. 21,15 kuadratkan, 30,15 kuadratkan, simpan di sini. Nah, sudah selesai. Apakah ini perlu dijumlah? Lihat di rumus. Dijumlah nggak sigma XI kurang X bar kuadrat ada enggak? Kan tidak ada. Ada juga sigma FI. Nah, ini mah nggak ada FI-nya, jadi nggak usah dijumlah. Jadi kita bikin kolom juga, tabel juga harus sesuai permintaan rumus ya. Nah, kolom yang terakhir apa? Hasil kali frekuensi dengan ini. XI min X bar kuadrat, ya kan? Nah, ini kolom terakhir. Jadi frekuensi tinggal kalikan ke sini. Frekuensi kalikan ke sini. Frekuensi kalikan ke sini ya, yang sudah dikuadratkan ya. Oke, yuk. Kelas pertama. 3 kali 58,83. Simpen. Nah, itu hasilnya. 6 kali 2, 20,53. Oke. 10 kali 3, 4, 2, 3. Ini hasilnya. 11 kali 9,93. Simpen. 5 kali 147,63. Eta hasilnya. 3 kali 447,32. Itu hasilnya. Dan yang terakhir 2 kali 909,02. Ini hasilnya. Apakah dijumlah? Tentu saja karena sesuai permintaan rumus yaitu sigma Fi. Jumlahkan katanya ini. Kita simpan di bawah. Inilah hasil penjumlahan dari Fi kali Xi dikurangi X bar kuadrat. Ini liar? Enggak liar. Memang kalau angkanya mah liar, apalagi hitung manual kan pakai kalkulator mah jadi enggak ya. Oke ya, terakhir masukkan ke rumus ke sini. Sigma Fi Xi min X bar kuadratnya sudah ada, yaitu ini. Sigma Fi-nya sudah ada. Yuk kita tinggal masukkan ke rumus tah. 7.379,35 dibagi 40, hasilnya adalah 184,48. Diakarkan, hasilnya 13,58. Jadi, simpangan baku punya DDF Ibu adalah 13,58. Mudah, gampang, walaupun rada riet dikit ya nggak masalah lah, namanya juga ngitung ya. Oke, yang terakhir adalah ragam atau varian, itu mah gampang, tinggal dikuadratkan kan si simpangan bakunya ya. Yuk, Bu, mari cepet-cepet sih. Balik lagi nanti buka sendiri ya videonya. Nah, untuk ragam atau varian, karena rumusnya adalah ragam itu hasil kuadrat dari nilai kuadrat dari simpangan baku, ya kita cantumkan dulu tadi nilai simpangan bakunya berapa. Nah, simpangan baku punya Ibu kan 13,58 ya tadi di slide sebelumnya. Baru kita kuadratkan supaya jadi apa? Ragam atau varian. 13,58 dikuadratkan, maka hasilnya adalah 184,48. Semuanya dalam bentuk pembulatan dan diambil Ibu 2 angka di belakang koma. Nah, sudah selesai anak-anak ya. Jadi kita simpulkan di sini dari DDF Ibu, maka hasil yang diperoleh simpangan rata-ratanya adalah 10,96. Simpangan bakunya didapat 13,58 dan ragamnya atau varian didapat 184,48. Jadi sudah 2 data kita kerjakan, kita coba hitung, kita bahas, itu data tunggal dan data kelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan penjelasan Ibu itu
daya serapmu tinggi ya, jadi cepet gitu. Semoga apa yang Ibu sampaikan, bermanfaat dan kalian bisa menyimaknya dengan baik, menyerapnya dengan baik. Nah, untuk yang terakhir tentu saja ada tugas dan ini tugas wajib dikerjakan dan dikirim karena ini merupakan tugas terakhir di semester 5. Latihan soal ini berbentuk tugas. Kalau sudah ada kata tugas, kata beliau apa? Harus dikerjakan, dikumpulkan alias dikirim. Hanya 2 soal. Yang pertama, diketahui data berikut bla 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 ya, ini data tunggal. Tentukan nilai simpangan rata-ratanya, simpangan baku, ragam varian. Gampang, contohnya ada, tinggal klik videonya, kamu simak, kerjakan. Lalu yang kedua, data kelompok. Nah, ini diambil dari DDF kelas kalian. Kalau punya ibu kan DDF ibu, nanti kamu hitung nilai simpangan rata-ratanya, simpangan baku, dan ragam. Selesai. Yang bisa selesai hari ini 100. Sudah nggak ada lagi tugas. Tinggal nanti pertemuan selanjutnya adalah kita hanya latihan PAS supaya nilai PASmu bagus. Demikian anak-anak, Ibu juga sudah mengirimkan tugas ini secara khusus ya, tidak di PPT atau di video, tapi di file khusus pada GC kalian ya. Nanti dibuka saja tugasnya lalu dikerjakan dengan baik. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kita kembali ke kelas. Ibu akan tutup stop presensinya dan Ibu akan akhiri rekamannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.